Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaysun Mani Septian dari D3 Teknik Informatika PJJ AK angkatan 2016. Di sini saya akan membuat video pembuatan website profile company menggunakan HTML dan Bootstrap. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas aplikasi dan teknologi web. Kita langsung mulai saja. Di sini saya akan membuat profile company dari salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Garam Persero. Nah, persiapan pertama kita menyiapkan teks editornya. Saya menyiapkan, yaitu saya menggunakan teks editor Sublime Text. Kemudian browsernya saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita membuat folder di sini, folder root, folder di mana tempat kita akan membuat project yang akan kita kerjakan. Dan kemudian kita buat satu folder, new folder namanya image. Kita lihat di sini. Nah, sudah ada image. Kita isikan image, gambar-gambar yang kita butuhkan di sini. Kemudian kita pergi ke Git Bootstrap. Jika Anda terhubung ke internet, maka Anda pergi saja ke getbootstrap.com, maka Anda akan muncul halaman seperti ini. Kemudian klik download Bootstrap, kemudian download Bootstrapnya. Saya sudah mendownloadnya di Bootstrap di sini. Kita copy paste saja foldernya ke folder root, folder project kita, Ctrl V. Dan di sini sudah ada, di sini. Kemudian kita buat file HTML-nya untuk index, untuk halaman index ya, HTML. Dan kita l.type, benar sudah. Kemudian kita di sini lang and kita deklarasikan metanya. Kita deklarasikan lagi meta, kita hapus, kita beri name viewport. Untuk tampilan mobile content, width sama dengan device width. Koma inisial, skill sama dengan tuh. Oke. Selanjutnya kita beri title di sini. Title PT Garam Persero. Selanjutnya kita membuat logo di dekat title. Kita ubah relnya menjadi shortcut icon. Kemudian hurufnya kita logo 1.png. Oke. Selanjutnya kita linkkan juga CSS Bootstrapnya di folder CSS, garis miring nama Bootstrap .css. Kita pilih satu saja, bootstrap.css, sudah cukup. Kemudian kita buat navigasi. Kita kelas yang akan kita gunakan di sini sudah ada di bootstrap.css. Kita sudah disediakan. Itulah kelebihan dari Bootstrap. Kita sudah disediakan kelasnya. Kita tinggal panggil saja navbar in first.
Kemudian kita buat div di sini, div class navbar header, kemudian button ini agar nanti jika gambaran atau tampilan di mobile agar bisa dirangkum menjadi sebuah button. Kita akan lihat nanti perbedaannya. Button kita buat type-nya button, kelasnya kita buat navbar toggle, data toggle, collapse, kemudian data targetnya kita buat dot navbar collapse, oke. Nah, di sini kita buat span-nya, buat kelasnya only toggle navigation, class icon bar. Kita buat class icon barnya 3 saja, copy paste, tidak usah mengetik ulang. Oke. Selanjutnya di bawah button kita buat header, misalnya di sini nama perusahaannya PT Garam. Kemudian selanjutnya kita buat div lagi, dengan kelas navbar collapse, tempat UL nya langsung, UL nya kita buat kelasnya juga dipanggil kelasnya di navbar kita selanjutnya kita di list ya, di listnya kelasnya kita buat aktif, ref kita buat index.html. Oke. Selesai, kita buat di sini beranda. Kita buat hal yang sama sebanyak 4 1 2 3
Nah, kita hapus kelas aktifnya karena kita hanya membutuhkan kelas aktif di beranda saja pada saat ini. Ketika mengklik navbar beranda, ketika posisi Anda sedang berada di halaman beranda, maka di navbarnya akan terhover sendiri di button beranda, di navbar beranda. Kita akan lihat nanti seperti apa. Dapat indeks, setelah indeks itu produk, setelah beranda itu produk, kita hapus saja. Kita di sini tentang hapus saja. Cobain di sini kontak. Oke. Maka di sini akan kontak kami selesai. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Di sini ada semacam header PT Garam tapi tidak terlihat. Nah, seperti ini. Ini produk, menunya seperti ini, menu-menunya, maka dia akan aktif di sini. Ketika menekan produk, ketika di list produk diletakkan kelas aktif, maka yang akan hitam, akan lebih hitam, maka di produk. Kita karena tidak efektif header, kita menggunakan image saja. Image images slash logo dot. Kita lihat. Nah, seperti ini sudah muncul logo PNG. Selanjutnya kita akan membuat menu-menu ini menjadi di sebelah kanan dengan cara memberikan navbar right. Kita lihat. Nah, seperti ini sudah ada di kanan. Selanjutnya kita akan membuat carousel di bawah tag nav. Kita buat carousel. Di sini kita buat div-nya dulu. Div di sini ID slider kelasnya carousel slide data right-nya kita buat carousel Ctrl S. Kita buat indikatornya dulu. Tempat indikatornya OL nya kita beri kelas carousel indikator. Kemudian
daily-nya kita beri data target. Kita beri data target slider, data slide, data slide-nya kita buat indeks. Kita pasti dimulai indeks itu dari 0. Kita beri starting point-nya di sini. Selanjutnya kita buat hal yang sama, copy paste saja agar tidak mengetik dari awal. Kita tinggal menghapus kelasnya, mengubah data slide-nya menjadi 1. Setelah OL dibuat, maka kita membuat apa lagi? Kita buat wrapper dari carousel-nya. Kita buat div, kita kelas di sini, carousel inner-nya, buat div lagi. Anda bisa temukan tutorial ini di langsung di sini di halaman Get Bootstrap-nya. Kebetulan saya di sini tidak menggunakan koneksi internet. Saya mendownload halaman Get Bootstrap ini secara offline. Kemudian juga Witry School juga bisa di-download secara offline tutorialnya. Saya menggunakan di sini. Kita buat carousel. Kita buat di sini saja tutorialnya. Kita cari di sini. Kita bisa cari di sini carousel. Carousel itu ada di JavaScript. Carousel. Nah, seperti ini. Tutorialnya banyak sekali, panjang sekali. Carousel inner, kita lanjutkan saja. Kita sampai di kelas temp aktif. Kita letakkan di sini image-nya. Yang kita akan letakkan di sini image kantor 1.png. Kemudian kita buat div sekali lagi. Div ini untuk captionnya. Beri kelas carousel caption. Kita beri H2 saja. Kita beri H2 dan ini integritas. Kita mulai dari di bold. Nah, seperti ini saja biar tidak terlalu lama. Ini adalah carousel captionnya, kata-kata yang akan ada di carouselnya nanti. Anda boleh terserah. Site. Kemudian 1 kita buat div, sudah buat div, kita buat div lagi.
hitam seperti ini, kita copy paste saja, agar tidak, kita jangan aktif karena starting pointnya bukan di sini. Hapus saja. Kantor 2 baik, kita buat di sini setelah integritas gitu, profesional. Oke. Kita samakan, kita hapus saja di sini. Kemampuan dan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dalam program kerja perusahaan. Nah, seperti ini captionnya. Kita buat kontrolnya di sini. Kita buat kontrol A. Ini kita buat tadi, kita slider, kelasnya itu left close up, left yang kiri, so control, kita buat rule nya jadi button, data slide pref. Oke, kita buat kita akan menggunakan span di sini. Spannya kita menggunakan class glyphicon. Glyphiconnya chevron right, chevron left kalau karena ini left ya. Glyphicon chevron left. Oke. Kita samakan, ini copy paste saja, tidak apa-apa ya, tidak lama. Left carousel control kita ganti jadi right. Slider rule-nya button, data slide-nya next. Slide-nya next, kita ganti left menjadi right. Oke. Kita buat di bawahnya, kita buat selesai, kita lihat aja dulu. Nah, seperti ini. Kita masih belum bisa. Oh, kita harus kita linkkan ya. Kita scriptnya kita panggil script JavaScript, src-nya folder JS bootstrap .main .js, kita pakai yang main saja. Dan kita lihat masih belum bisa. Apalagi di download, saya sudah mendownload jQuery.
kita letakkan jQuery-nya saja di Bootstrap. Kita letakkan jQuery-nya di sini, kita panggil saja. Kita panggil jQuery. Belum bisa. jQuery.js, apakah sudah ada jQuery.js? Oh, ternyata ada jQuery.main.js namanya. Kita reload lagi dan lihat, tekan lihat. Oh, ternyata sudah bisa. Nah, seperti ini. Terlihat serampangan, tapi biarkan dulu. Penting kita buat dulu di sini. Kita buat div di bawah. Nah, di sini kita buat div. Kita beri kelas container fleet. Beli container fleet, kemudian kita artikel di sini, kita beri artikel. Kita mau artikelnya, kita stylenya kita mau ini buat center saja, buat center. Kita isi judul saja di sini H2 Sekapur Siri. Kemudian kita buat HR di sini. Terus seperti ini, oke. Sekapur Siri. Oke, Sekapur Siri. Kemudian kita buat sectionnya kita buat ID content section ID content. Kemudian div, kita beri kelasnya container fleet lagi. Kita masukkan di sini p-nya. Saya sudah punya di sini kata-kata. Agar tidak mengetik terlalu jauh, terlalu lama maksud saya. Ini apa ya? Oke, selanjutnya kita buat di bawah tag B kita mau masukkan image pita.png. Oke. Kemudian setelah section di bawah artikel, kita buat artikel satu kali lagi. Kita buat satu artikel lagi. Nah, kita beri kelas di sini. Kelasnya container fleet. Kemudian kita buat di sini judulnya H2 informasi media. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa diberi HR. Oke, selesai. Dan di sini div
kelasnya row, line-nya center, tempat div lagi, class kolom, kolomnya yang small, ukurannya 3, kemudian setelah itu buat lagi div. Setelah buat div, kita beri kelas di sini panel primary, oke. Dan div di kelas panel body, beri di sini gambarnya image, source-nya image .png, oke. Kita buat div di sini untuk footernya. Panel footer, ganti body menjadi footer, P. Di sini sudah sini lowongan recruitment, Ctrl V. Kita tinggal letakkan saja di sini, agar tidak usah ketik dari awal. Kemudian B lagi, B, kita kasih tanggal di sini saja sembarang. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya ada button, type-nya button, kelasnya button primary, kita lihat berita, oke. Udah, sini selesai. Kita ulangi sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 kali lagi, nambah 3 lagi berarti jadi 4 nanti ini. Ctrl V, oke. Kita ubah saja di sini. Saya sudah menemukan di sini tasyakuran. Nomor 2 kita ubah di sini menjadi V. Agak mempercepat waktu. Kita tidak mengetik dari awal. Kita sesuaikan gambarnya, match SMK IT sudah. Nah, sini yang nomor 2 syukur.jpg sini kejari.jpg dan assessment.jpg. Oke.
Kemudian di sini kita buat sebuah button, atau di sini kita buat button dengan kelas button large, buttonnya default, buttonnya block dengan style. Background colornya kita buat jadi red, colornya kita buat jadi white. Setelah itu kita buat margin bottomnya jadi 20 pixel. Oke, selesai. Kita lihat seperti apa hasilnya. Seperti ini, masih belum karuan ya. Ini buttonnya belum dikasih lihat berita. Oke, berita lainnya. Nah, seperti ini. Udah, kita buat footer. Buat footernya. Di sini kita buat footer. Kelasnya kita tetap manggil navbar. Kita pakai navbar inverse. Kita buat di sini kita buat di sini kelasnya container fluid. Kita buat div row lagi. Kita buat class row. Kita buat div lagi. Kelasnya, kolomnya small, ukuran 6. Oke, ukuran 6. Kita di sini menggunakan tag address. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tinggal copy paste di sini. Nah, seperti ini. Strong, kita buat strong di sini. HR untuk garis bawah, kemudian BR, kemudian alamatnya, kemudian ABR ini untuk nanti akan muncul seperti petunjuk, seperti title. Di glyph iconnya kita menggunakan earphone, print, dan envelope. Kita simpan, kita lihat saja di sini. Nah, seperti ini, masih tidak beraturan. Kita akan buat selanjutnya, kita buat dress div. Nah, di sini kita buat div class juga lagi. Kelasnya sama. Div class, kita buat kelas sendiri dulu. Saya di sini menggunakan bantuan Font Awesome.
font awesome adalah seperti glyph icon. Kenapa saya menggunakan bantuan dari font awesome? Karena saya mencari icon dari Facebook, Twitter, dan Google Plus di glyph icon, ternyata saya tidak menemukan. Justru saya menemukannya di font awesome. Saya akan copy paste saja. Nah, seperti ini. Ref. Nah, seperti ini. FA ini font awesome stack. FA 2x A circle stack inverse. Saya akan mengelingkan dulu font awesome-nya. Saya sudah punya di sini font awesome-nya, saya linkkan saja dulu seperti ini, seperti ini. Setelah selesai membuat font awesome, kita akan membuat copyright-nya. Copyright sini, kita buat di sini P-nya, align-nya center, kita buat bold, right, simbol copy, simbol copyright di sini. Oke. 2017 nama saya. Oke. Nah, itu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tampilan font awesome. Nah, sudah terbentuk di halaman HTML, namun tampilannya masih kasar dan tidak beraturan. Maka kita perlu mengeditnya lewat bootstrap yang kita linkkan tadi. Nah, di sini kita akan mengotak-atik sebentar, mengotak-atik beberapa elemen-elemen di bootstrap.css ini. Yang pertama kita akan mencari navbar inverse. Kita cari navbar inverse. Nah, ini kita ganti colornya menjadi red. Kemudian border colornya kita ganti juga menjadi red. Nah, akan jadi seperti apa navbar tersebut? Nah, sudah menjadi merah. Nah, seperti ini. Kemudian cari navbar inverse lagi, kemudian navbar kemudian navbar overfocusnya ini diganti colornya FFF, bener sudah. Background colornya ganti jadi green. Border radiusnya kita kasih 30 pixel. Kita copy paste saja.
taruh sini, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, seperti ini sudah jadi bulat-bulat dan warna hijau seperti ini. Kemudian kita apalagi, kita cari navbar saja, kita cari navbar. Oke, bukan navbar yang ini. Nah, position relatif, margin bottomnya kita set 0. So lihat agar ini tidak terlalu ada jarak di sini. Kemudian juga di footernya juga biar tidak ada jarak di bawah, maka kita reload saja. Sudah tidak ada jarak di sini. Kemudian dan carouselnya juga tidak ada jarak. Nah, di web PT Garam navbar di sini di set sebagai fixed top, maka kita juga akan men-setnya jadi fixed top. Jadi di sini kita akan set navbar inverse, navbar fixed TOP. Oke. Kita reload saja di sini. Nah, seperti ini. Dia akan fix di atas terus, tidak akan kemana-mana. Kemudian kita edit untuk memperindah di carousel ini. Di bootstrapnya kita cari saja .img responsive carousel inner. Nah, di sini kita buat width dan height-nya. Nah, seperti ini, kita ganti saja. Kita lihat saja. Nah, sudah rapi. Nah, seperti ini sudah rapi sekali, sudah bagus. Selanjutnya kita akan memodifikasi HR di sini agar lebih tebal. Cari saja HR. Nah, HR yang di sini hilang. HR yang tadi lah. Sini kita ubah ini menjadi 1 pixel. Kemudian kita tambahkan background colornya jadi black. Kita pakai hexa saja 000. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini sudah mulai ada kelihatan di sini ada garis. Selanjutnya kita cari navbar yang ada di media. Ini dot navbar ya, yang ada di media. Nah, ini kita ganti border radiusnya menjadi 0. Nah, di sini kita lihat apakah yang halus ini akan jadi dipertajam lagi. Nah, sudah tidak ada lengkungan-lengkungan. Setelah itu kita cari lagi HR-nya. HR
Nah, di sini HR yang di sini kita ubah margin topnya menjadi 5 pixel. Margin bottomnya juga jadi 5 pixel. Border topnya 1 pixel solid, dan ininya diganti jadi 000. Kita lihat apakah yang akan terjadi di sini. Nah, seperti ini, sudah agak tebal di sini, sudah agak rapi. Selanjutnya kita akan mengedit di address. Nah, di address di situ margin topnya 20 pixel. Udah benar. Font style nya kita hapus. Kita lihat. Kita lihat di bawah address. Wah, bukan seperti ini maksud saya. Kita tambah margin topnya. Margin topnya samakan 20 pixel. Nah, seperti ini sudah mulai agak rapi, meskipun tidak sama dengan FAQ nya. Tidak apa-apa, nanti kita ubah. Kemudian di bawah kita tambahkan saja di sini tag footer. Tag footernya kita colornya kita ubah jadi white. Kemudian font family-nya Tahoma saja. Kita lihat, nah sudah putih. Setelah itu kita tambah lagi. Kita tadi membuat kelas FAQ. Margin topnya samakan dengan yang di address tadi, yaitu 20 pixel. Kita lihat, nah dia mulai sama, seperti ini, mulai sejajar. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini di bootstrap untuk mengatur font size kita atur 21 pixel. Kemudian kita tambahkan lagi tag artikel. Tag artikelnya kita set fontnya Tahoma. Kita lihat keluar. Nah, sudah berubah jadi Tahoma. Sudah berubah. Sudah. Kemudian di panelnya masih berantakan. Kita akan atur di sini panel body dot image responsive. Kita buat height-nya menjadi 188 pixel.
widthnya 188 pixel. Kita lihat belum terjadi apa-apa. Match responsive. Panel body, kita lihat di index di panel body. Apakah seperti itu? Kita tunggu saja. Kita otak-atik di sini saja dulu. Panel body. Oh, ini bukan panel body bener. Panel footer, panel body. Image. Kita container di sini dulu. Container. Container. Terus lainnya justify. Oke. Kita lihat. Kita belum disimpan ternyata di sini. Kita lihat lagi. Masih tidak beraturan. Masih tidak beraturan. Kita reload. Kita buat di sini paste artikelnya saja. Kita buat image. Kita ambil di sini. Dan buat height-nya menjadi auto, menjadi 100%. Reload. Nah, sudah benar seperti ini. Yang lebih tampilan dari halaman indeks atau halaman beranda. Kita lihat, kita tadi membahas di navbar header. Nah, navbar to go, ketika ini dikecilkan, ketika browsernya dikecilkan, maka dia akan muncul tombol seperti ini. Nah, kita mencoba untuk menghapus ini, button ini. Kita lihat, kita reload saja. Nah, buttonnya menjadi hilang. Nah, dan apalagi kalau ini dihapus. Nah, seperti ini. Maka dia akan seperti ini. Memang kalau tampilan browsernya besar memang masih bagus. Ketika sudah dikecilkan, maka seperti ini, kurang bagus, malah menutupi carouselnya. Jadi ditambahkan ini data toggle collapse. Nah, lebih rapi seperti ini. Setelah membuat beranda,
kita akan membuat setelah membuat beranda, kita akan membuat halaman produk. Membuat n, kita simpan jadi produk.html. Oke. Kita tidak usah mengetik dari awal, dari semula, kita tinggal copy paste saja dari halaman indeks agar menghemat waktu. Tinggal hapus saja. Tinggal hapus saja bagian bagian container fleetnya ini, kita hapus saja. Kita lihat sini produk, nah seperti ini, isi kosong. Hapus container fleet, kita buat di sini artikel memakai kelas container fleet juga. Kita beri judul H2, kita beri stylenya di sini, kita align-nya center. Produk unggulan, kita beri HR, kita lihat, kita reload. Nah seperti ini produk unggulan. Setelah itu kita membuat div class row, lainnya center, div class row, lainnya center. Kita buat di sini div untuk buat kolomnya, call, kita buat yang small saja dengan ukuran 4. Dengan ukuran 4 kita akan buat 1, 2, kita akan buat 3, jadi kita akan buat 6 baris. Equals ini kita akan buat div lagi. Setelah buat div, kelas di sini kita akan menggunakan panel primary, kemudian di sini div lagi, kelas panel body, judul kita di sini H3 garam dium. Setelah tag H3 kita masukkan gambarnya, image src image garam 1.jpg. Oke. Setelah memasukkan gambarnya, kita membuat div lagi. Kita akan membuat footer
dari panelnya, panel footer. Di panel footer kita cuma isi di sini dengan button. Kita isi dengan button. Kelasnya PTN primary, PTN block. Kita beri lihat selengkapnya. Nah, seperti ini. Agar kita sudah membuat di Bootstrap tadi, di bagian bawah ini panel body image responsive. Jadi kita tinggal di sini kita tinggal manggil kelasnya image responsive-nya, dipanggil, kemudian kita reload. Nah, di sini gambarnya mulai mengikuti apa yang sudah di set di CSS-nya. Setelah itu kita cuma mengulangi lagi dari sini, kita copy paste saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kita belum mengganti kelas aktif di sini. Ketika kita ada di halaman produk, seharusnya yang menjadi hijau di produk di sini kita ganti saja di sini. Aktif, kita Ctrl X, Ctrl V saja di sini. Kita reload. Nah, selesai, sudah berganti di sini. Kita lakukan sama di halaman tentang kami dan kontak kami nanti. Setelah itu kita sampai di sini. Nah, garam yodium. Nah, produk-produknya saya sudah menulis. Agar tidak terlalu lama, kita copy paste saja. Garam yodium, garam industri, konsumsi, garam campuran, garam kristal. Sudah, kita lihat belum tersimpan. Nah, ini belum tersimpan. Kita Ctrl R. Nah, di sini sudah berubah. Garam yodium, farmasi, industri, konsumsi, campuran, kristal. Kita tinggal mengubah search dari image-nya. Kita tunjuk di gambar 2, gambar 3, 4, 5, 6. Nah, sudah berubah di sini. Seperti ini gambar tampilan dari halaman produk. Nah, di halaman address kita lihat di sini nanti. Nah, ini efek dari ABBR tadi. Nah, kita buat di sini, saya lupa menjelaskan. Nah, di sini ABBR, maka dia akan tunjuk seperti ini: phone, fax, mail, kemudian mail to.
fungsi href di sini. Nah, melto. Setelah itu kita membuat halaman tentang kami. Ctrl N, kita copy paste saja lagi. Copy paste, simpan saja dulu. Ctrl V, Ctrl S, kita simpan menjadi tentang. Jangan lupa untuk mengganti kelas aktif yang ada di navnya. Saya ganti saja jadi di tentang. Nah, klik tentang, maka dia akan tetap di tentang. Hapus container fleetnya, kita hapus container fleetnya. Kita hapus container fleet. Sampai container fleet. Lanjutkan. Sudah cepat tag artikel di sini. Judul tentang kami. Nah, kemudian kita buat div, buat kelasnya di sini, container. Bawahnya kita buat lagi div, kelasnya row, kelasnya row. Hanya div lagi, kelas kolom kolom medium 3, kita isi dengan image. Kemudian profil 1.png. Di bawah tag div di sini kita juga kasih div kelasnya kolom medium 9. Dapat bold, status, perseroan terbatas, perseru. Tempat seperti ini lagi, ulangi. 1, 2. Status kita ubah jadi bisnis atau industri, produksi dan pemasaran. Landasan hukum, saya sudah punya di sini. Landasan hukum didirikan, oke, kasih. Nah, sudah selesai. Di bawah tag P di sini kita buat div kelas row
Kita buat di sini align-nya center. Kita buat div lagi. Kita buat div class column small, ukurannya 4. Kita isi di sini dengan button kelasnya button primary, button block. Sini ini bertindak sebagai button dari modal data toggle-nya modal data target. Data targetnya kita buat sejarah, terus di sini sejarah. Oke. Kita akan buat div kolom 4 ini sebanyak 3, jadi kita nambahkan 2 lagi. Nah, sejarah kita ubah jadi visi misi di sini. Visi dan misi kita ganti di sini. Data targetnya menjadi vismis. Kemudian direksi dan komisaris. Sini direksi dan komisaris. Dirkom. Oke, selesai. Di sini satu. Kita beri di sini judul H2, deskripsi bisnis, jangan lupa memberi HR. Saya sudah mempersiapkan di sini. Nah, seperti ini. Deskripsi bisnis. Kita buat tag P 1 2 3 4. Kita akan buat 1 2 3 4, ya benar 4. Kita pindah saja ke sini. Kemudian setelah membuat di bawahnya div, di sini kita buat untuk modal kita, untuk yang akan ditampilkan di modal nanti. Kita buat div class ya modal fit. ID-nya sejarah.
index -1, rule-nya dialog area labeled by label 1 kalau sama dengan sini. Nah, area hiddennya true. Nah, di sini kita buat div lagi. Kita buat div class-nya modal dialog kita buat div lagi class-nya modal konten, dan buat lagi modal headernya. Dan di sini kita letakkan button, buat type ini button, nya close, data dismiss, modal span, area hiddennya sama dengan true, sini times, kita buat span lagi. Setelah span kita buat span lagi, class sr only, close. Di bawah tag button kita buat H1 judul sejarah perusahaan, dan di bawahnya kita buat small, kronologi berdirinya P3 number 0. Nah, di modal header, kemudian di bawahnya kita buat div, kita beri nama kita class, kita masukkan modal bodinya, kita buat image sejarah.png. .png. Kita Ctrl S, kita lihat di sini apakah sudah. Nah, seperti ini tampilan tentang kami. Ketika diklik sejarah, maka muncul ternyata belum sempurna tentang kami,
sudah bisa. Klik. Dan kita lanjutkan. Nah, setelah kita membuat modal untuk sejarah perusahaan, setelah itu kita membuat untuk visi misinya sama lakukan, hanya kita beda di tulisan di sini visi misi, modal body tetap kita kasih V2 mewujudkan, ketika kasih ordered list kita berimprovisasi di sana, lakukan sama dengan yang kita lakukan tadi, tinggal kita copy paste, hanya mengubah ID di sini saja. Kemudian kita simpan, Ctrl S, kemudian kita reload. Masih seperti ini, belum sempurna. Ketika visi misi dibuat, nah seperti ini, direksi dan komisaris. Nah, masih tidak karuan seperti ini tampilannya. Kita akan mengutak-atik bootstrap lagi. Bootstrapnya kita utak-atik lagi. Kita tambahkan sudah paling bawah. Nah, di sini modal, body, image, height-nya kita atur menjadi auto, kemudian width-nya buat 100%. Kita lihat, nah jadi seperti ini. Ternyata ada kesalahan, ada kekeliruan di button sejarah di sini. Jadi kita akan perbaiki. Nah, kita sudah berhasil merapikan. Tinggal kita melihat apakah ada yang salah dengan button sejarah. Kita lihat di sini. Produk tentang, kita lihat tentang, div, class, modal feed, ID sejarah, tab index, role, dialog, area label. Ambil satu. Area hidden. Oke. Kita lihat. Kita Ctrl S dulu. Kita reload. Misi di sini sudah benar. Nah, di sini sudah benar. Tinggal di sejarah. Nah, sudah benar juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat di bootstrapnya. Nah, di modal body kita otak-atik modal body H1.
kita buat fontnya menjadi bold, kemudian model body H3 nya kita beri background color sama color. Background colornya kita buat red, terus colornya kita buat putih, kita gunakan hexa saja, FFF. Nah, selesai. Kemudian kita modal dialognya kita beri font family menjadi Tahoma. Nah, awalnya kan seperti ini, direksi tetap masih putih di sini. Ketika kita load, nah menjadi merah, direksi utama, direktur pemasaran, seperti itu. Sampai di sini pengerjaan halaman dari tentang kami sudah selesai. Kita tinggal membuat halaman kontak ya. Membuat halaman kontak, tinggal Ctrl N saja, Ctrl A, Ctrl C, copy paste lagi, Ctrl V, Ctrl S, kontak.html, enter. Kita hapus container fleet-nya, kita hapus container fleet. Sip. Kita lihat. Oh iya, jangan lupa untuk mengubah aktif di sini ada di bagian kontak kami. Kita Ctrl S, kita klik kontak kami, maka akan jadi seperti ini. Kita akan membuat isinya, membuat isi container fleet. Oke. Container fleet, kita beri tag article, judulnya, buat style di sini, text align-nya center saja, tag kami, kemudian setelah tag di sini kita buat div. Di div kita buat kelas namanya container. Terus kita buat div, kita buat row, kita buat row, kita buat div, kelas, kolom, M12. Nah, di sini saya akan membuat kita lihat referensinya dulu di download address, kita lihat. Nah, di sini ada seperti maps, kemudian ada form di sini dan alamat di sebelah kanan. Saya akan membuat seperti itu juga. Kita buat go. Bagaimana cara membuat iframe? Cara membuat iframe yaitu
wabarakatuh. Cara membuat iframe yaitu apakah ada koneksi internet di sini? Ternyata belum ada. Seharusnya kita pergi ke Google Maps dulu untuk mengembed map seperti ini. Wifi nya belum ada. Saya akan carikan wifi dulu. Kita restart dulu. Nah, sudah ada di sini. Ya, sudah tersambung dengan jaringan. Jadi sini map google.co.id. Kemudian setelah muncul kita ke PT Garam Persero Surabaya. PT Garam Persero Surabaya, Jalan Arif, sebentar, PT ini PT Garam Jalan Kampus Ngasem. Nah, setelah terdeteksi lokasinya di sini, maka kita klik di menu di sini, kemudian share or embed map, kita klik. Nah, di sini embed map. Nah, iframe sudah sudah kita dapatkan. Ketika copy, maka kita tinggal paste di sini. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu wifi nya agar tidak terlalu banyak memakan data. Kita simpan. Kita beri width-nya ini agar tidak kecil. Oke, kita beri 100%. Dan height-nya kita beri 400 saja. Selanjutnya kita membuat di bawah tag frame, kita membuat tag frame sebaiknya. Nah, ya benar, sudah. Frame kita buat div, tag div dengan kelas, kita panggil class row, kita panggil div lagi, kita panggil class kolom extra small, ukurannya 8, kemudian kolom small 12. Ternyata bukan 12, 8. Selanjutnya kita beri judul di sini H3. Beri class all text. Pertanyaan atau kritik dan saran. Kritik dan saran. Di bawah tag H3 kita beri tag P, kelasnya juga alt text. Nah, silahkan isi data pada form berikut sesuai dengan data diri dan
pernyataan Anda. Nah, setelah ini di bawah tag B kita membuat form. Nah, seperti membuat form pada umumnya dengan role-nya form, metodenya ya seperti beneran saja, push. Actionnya kita beri pagar saja. Kemudian di bawah tag ini kita buat div class row, dan di bawah tag row kita buat div lagi, buat class form group, kolomnya buat yang large saja dengan ukuran 4. Kita beri label di sini. Labelnya kita beri class all text, nama, input type-nya text, nah seperti ini. Kita lihat seperti apa jadinya. Kontak kami masih seperti ini. Type text, name-nya tab, kelasnya kita form control. Nah seperti ini, mulai bagus. Form control itu beri ya, dan name di sini namanya mail. Email kita copy paste saja, email Anda, kemudian setelah itu nomor telepon. All text, type-nya phone, control, nomor telepon. Kita lihat, nah seperti ini udah bagus. Di bawah tag di sini buat tag div dengan kelas clear fix, dan kita buat div lagi
dengan class form group dengan call lg 12. Di sini untuk tempat text area nanti, tempat label seperti ini. Nomor telepon, pesan, nah, kita kasih placeholder. Oh, bukan di sini ternyata, tapi di text areanya saya lupa. Text area name-nya sun, class form control, kita beri placeholder-nya pesan Anda. Setelah dibuat, kayak di bawah text div di sini kita buat tags lagi. Buat tag div class form group call lg 12 untuk tempat button. Put type-nya hidden, name-nya save, value-nya tak. Kita buat button dengan type submit, kelasnya btn, primary. Nah, kita buat div style, background colornya red. Coba di sini kirim, background colornya red, kemudian colornya white. Nah, Ctrl S, kita lihat, wah ternyata keliru background colornya, bukan di sini. Bukan di div-nya. Style, color FFF, kita kasih di sini style. Kita lihat, nah seperti ini. Border colornya ubah juga jadi red. Nah, dan jadi merah. Terlihat di sini sangat kecil. Di text areanya kita kasih di sini rowsnya kita kasih 8. Kita lihat, nah wah terlalu banyak.
6 saja. Nah, seperti ini sudah jadi. Tinggal bagian sebelah kanan dari halaman di sini. Kita copy paste saja dari address yang di sini. Nah, copy paste saja, tidak usah ketik dari awal. Taruh di sini. Dan nah, agar tidak rancu di tab. Nah, seperti ini. Call-nya kita ubah jadi extra small dengan ukuran 4, kemudian call small dengan ukuran 4. Nah, address di sini kita buat di sini bukan strong tapi H4. Tepat di bawahnya strong pusat, kantor pusat administrasi. Pusat administrasi. Kemudian ini butuh BR, Jalan Arif Rahman, BR Jawa Timur. Benar, sudah. Nah, tinggal mail di sini ganti dengan work, cliff iconnya ganti time, tidak usah tag A. Di sini tinggal kita kasih Senin sampai Jumat jam kerja 08.00 hingga 14.00 IP. Simpan, kita lihat di sini yang terjadi. Nah, seperti ini. Terlalu mepet, kita kasih BR saja. Kita BR satu kali lagi di sini. Nah, selesai. Seperti ini. Nah, belum terkoneksi ya. Kita koneksikan lagi. Nah, kita reload. Nah, seperti ini tampilannya. PT Garam, dan tampilan kanannya seperti ini, addressnya. Kemudian pertanyaan atau kritik dan saran, nama, sini pesan Anda, kemudian di sini footernya FAQ menggunakan. Nah, seperti ini gambar halaman HTML beranda seperti ini. Kemudian produk seperti ini, tentang kami seperti ini. Ketika sejarah diklik, maka sejarah perusahaannya muncul. Visi misi diklik, maka visi misinya. Ketika direksi dan komisaris, maka muncul seperti ini. Kontak kami,
akan mereload peta di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi kita hanya mengembed Word, fax, phone. Nah, kita bandingkan saja dengan project yang sudah saya buat sebelumnya dengan tanpa ini project tanpa CSS, kemudian ini project dengan menggunakan CSS. Kita pindahkan di sini dulu, kita pindahkan ke sini. Nah, sini kita bisa bandingkan project yang dibuat tanpa CSS sangat kaku. Nama tentang kami seperti ini saja, kontak kami seperti ini. Kemudian dengan CSS yang dibuat sendiri seperti ini, berandanya seperti ini, produk seperti ini, tentang kaminya seperti ini, kontak kaminya seperti ini, headernya seperti ini, dan ini yang dibuat dengan Bootstrap lebih atraktif, lebih bagus, lebih enak dilihat karena terbantu dengan CSS yang sudah ada di bootstrap.css tersebut. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah-salah kata, suara-suara yang tidak dikehendaki, mohon dimaklumi karena saya membuat video ini di rumah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.